Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for more you? Video berisikan rekaman suara dengan Kepolisian Daerah Lampung menghentikan proses penyelidikan dan Kalimantan Selatan masuk kategori 4. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang terbuka untuk Kapolres Jeneponto. Saya melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan penyidik. Saya melakukan minta maaf kepada Kapolda Sulu. Barreskrim Polri meringkus seorang pria berinisial AB terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian dan Dugaan adanya intimidasi oleh Gubernur Lampung terjadi saat orang tua Bima Yudo Saputro. Ketua DPD PSI Kota Solo, Antonius Yoga Prabowo, didampingi beberapa kader Senin sore. Ujaran kebencian di media sosial telah menjadi fenomena yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, di mana pengguna internet di Indonesia sebanyak 132 juta pengguna aktif dan 130 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial. Media sosial telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, di mana para penggunanya lebih banyak aktif menggunakan smartphone dibanding komputer. Dengan keberadaan fitur-fitur yang mudah digunakan, pengguna media sosial dapat dengan mudah mengungkapkan perasaan mereka atau berbagi cerita tertentu untuk kemudian mendapatkan tanggapan dari pengguna media sosial lainnya. Namun sayangnya, tidak semua orang menjadikan perkembangan teknologi ini ke dalam hal yang positif. Ujaran kebencian di media sosial adalah tindakan komunikasi yang dilakukan melalui jejaring internet, termasuk penghinaan, menghasut, provokasi politik, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan ujaran kebencian melalui media sosial antara lain seperti adanya permasalahan emosional pribadi, adanya berita bohong, dan ada beberapa oknum yang melakukannya hanya karena iseng. Ujaran kebencian dapat berupa suatu penghinaan terhadap suatu ras, penghinaan terhadap fisik, atau penampilan seseorang. Bahkan, lebih mirisnya lagi, oknum-oknum tersebut dapat menyuruh suatu individu untuk mati atau menghilang. Kebebasan di media sosial menjadi penyebab individu tidak merasa takut untuk meninggalkan beberapa ujaran kebencian di suatu postingan atau berita. Anonimitas yang disediakan media sosial juga menyebabkan banyak orang merasa aman untuk mengatakan hal apapun, bahkan meninggalkan ungkapan cacian, kutukan, dan hinaan, tanpa diketahui identitasnya oleh orang banyak. Ujaran kebencian di media sosial termasuk ke dalam cyberbullying dan dapat mempengaruhi permasalahan mental seseorang. Ujaran kebencian di media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti psikologis, sosial, dan hukum. Pada aspek psikologis, ujaran kebencian dapat berdampak secara negatif pada korban, seperti emosi negatif, dan korban menjadi frustasi. Pada aspek sosial, ujaran kebencian dapat mempengaruhi anak-anak dengan adanya konten negatif dan mempengaruhi hubungan sosial di antara mereka. Sedangkan pada aspek hukum, ujaran kebencian dapat berdampak pada hukum di Indonesia
dengan memberikan efek bagi para penyebar ujaran kebencian. Solusi yang dapat diberikan dari ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan literasi publik dengan konten positif. Yang kedua, klarifikasi kebenaran atas berita yang diduga bohong atau hoaks secara cepat dan sinergis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan polisi cyber. Yang keempat, melakukan pendekatan persuasif dengan para akademis dan tokoh-tokoh agama. Selain itu, masyarakat harus lebih bijaksana dalam menanggapi perkembangan teknologi informasi dan menelaah kebenaran dari informasi sebelum dibagikan ke orang lain. Mereka harus lambat dalam mempercayai informasi yang diperoleh dengan memastikan kembali ke beberapa sumber yang terpercaya. Dengan demikian, dampak negatif ujaran kebencian dapat diminimalisir. Tidak hanya itu saja, penyebaran ujaran kebencian di media sosial telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah Indonesia. Contohnya terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal tersebut berbunyi, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 28 ayat 2 juga mengatur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ujaran kebencian ini diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa seseorang, dan akan menimbulkan konflik sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.